Bagi wisatawan dan umat Katolik, pembukaan kembali ini jadi momen bersejarah. Di dalam katedral banyak bagian yang kini sudah dipulihkan dan dibuka untuk umum. Seperti langit-langit utama dan kubah besar yang pernah runtuh kini sudah berdiri kembali. Lalu kaca patri dan ukiran batu telah diperbaiki dengan presisi tinggi. Area ibadah dan altar utama telah dibersihkan dan kembali digunakan untuk misa. Setelah sempat tertutup selama 5 tahun akibat kebakaran hebat yang mengguncang dunia, Katedral Notre Dame di Paris akhirnya dibuka kembali. Sejak dibuka kembali pada 7 Desember 2024 lalu, jutaan pengunjung sudah datang untuk melihat langsung keindahan arsitektur gotik yang menjadi simbol kebanggaan rakyat Perancis ini. Menurut laporan media lokal La Tribune Dimanche, hingga akhir Juni 2025, lebih dari 6 juta orang telah mengunjungi katedral yang berdiri sejak abad ke-12 tersebut. Jumlah itu setara dengan rata-rata 35.000 pengunjung per hari. Bukan tidak mungkin jika tren ini terus berlanjut, Katedral Notre Dame akan menjadi monumen paling banyak dikunjungi di Perancis, bahkan melebihi Menara Eiffel. Untuk mengingat kembali, kebakaran di Notre Dame terjadi pada 15 April 2019, sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Api bermula dari bagian atap, diduga karena korsleting atau kelalaian saat renovasi. Kobaran api cepat melalap atap dan menara utama. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Tayangan siaran langsung memperlihatkan api yang menghanguskan bagian tengah bangunan, sementara warga Paris hanya bisa berdiri menyaksikan dengan air mata. Banyak bagian penting dari struktur bangunan dan karya seni bersejarah ikut rusak, namun sebagian besar artefak penting berhasil diselamatkan, termasuk mahkota duri yang menurut tradisi diyakini dikenakan oleh Yesus sebelum disalib. Tak lama setelah kejadian, pemerintah Perancis langsung mengumumkan komitmen untuk membangun kembali Notre Dame. Presiden Emmanuel Macron bahkan menargetkan pemulihan selesai dalam 5 tahun. Proyek ini menjadi salah satu restorasi arsitektur terbesar dalam sejarah Perancis modern. Lebih dari 1.000 pekerja terlibat mulai dari ahli struktur, insinyur, pemahat batu, hingga pengrajin kayu. Teknologi modern seperti pemindaian 3D digunakan untuk memastikan rekonstruksi dilakukan setepat dan seteliti mungkin. Banyak bagian bangunan yang dibongkar dan dibangun ulang dari awal berdasarkan arsip lama dan dokumentasi digital. Dan tepat 5 tahun setelah tragedi, Notre Dame kembali dibuka untuk umum. Momen ini menjadi simbol kebangkitan, harapan, dan kekuatan budaya. Sejak pembukaan kembali pada Desember 2024, antusiasme masyarakat dan wisatawan begitu luar biasa. Dalam waktu 6 bulan jumlah pengunjung sudah mencapai 6 juta orang lebih. Angka ini diperkirakan akan terus naik dan bisa menembus 12 juta pengunjung hingga akhir 2025. Melampaui catatan pengunjung sebelum kebakaran yang hanya sekitar 11 juta per tahun. Jika ini benar terjadi, maka Notre Dame akan menjadi situs wisata paling populer di Perancis, mengalahkan Menara Eiffel yang selama ini mendominasi. Apa yang bisa dilihat di Notre Dame sekarang? Bagi wisatawan dan umat Katolik, pembukaan kembali ini jadi momen bersejarah. Di dalam katedral banyak bagian yang kini sudah dipulihkan dan dibuka untuk umum. Seperti langit-langit utama dan kubah besar yang pernah runtuh kini sudah berdiri kembali. Lalu kaca patri dan ukiran batu telah diperbaiki dengan presisi tinggi. Area ibadah dan altar utama telah dibersihkan dan kembali digunakan untuk misa. Bahkan beberapa lonceng tua yang sempat tidak digunakan kini kembali berdentang. Suasana di dalam katedral tetap hikmat. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk berwisata, tapi juga untuk merenung dan berdoa. Meski sudah dibuka, proyek renovasi Notre Dame masih terus berjalan. Beberapa bagian penting masih dalam tahap pengerjaan. Di antaranya adalah chevet, yaitu area belakang altar utama yang akan diperkuat kembali, penompang terbang atau flying buttresses, yang menjadi ikon arsitektur gotik juga masih dalam tahap pemulihan. Sakristi violet leduk, yaitu bagian yang dirancang arsitek terkenyal abad ke-19, juga akan direstorasi. Pemasangan kaca patri baru dijadwalkan pada tahun 2026. Halaman depan katedral dan ruang hijau sekitarnya akan direnovasi dan ditargetkan selesai tahun 2027. Jadi meski bangunan utama sudah dibuka, pengembangan dan penyempurnaan katedral ini akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan. Satu hal menarik dari pemulihan Notre Dame adalah keberanian untuk memadukan sejarah dengan inovasi. Meski desainnya tetap mempertahankan bentuk asli abad pertengahan,
Penggunaan teknologi digital dan desain modern juga diterapkan. Misalnya kaca patri baru yang akan dipasang nanti dirancang oleh seniman kontemporer, namun tetap selaras dengan gaya gotik klasik. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan, tapi banyak pihak akhirnya mendukung gagasan bahwa Notre Dame adalah tempat yang hidup dan bisa beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jiwanya. Kunjungan wisatawan yang tinggi memberikan pemasukan tambahan untuk hotel, restoran, toko souvenir, dan pemandu wisata. Bahkan pemerintah memperkirakan kebangkitan Notre Dame akan menjadi motor baru bagi ekonomi pariwisata pasca pandemi. Tak hanya itu, Notre Dame juga menjadi simbol pemulihan moral dan semangat nasional rakyat Prancis. Ia bukan sekedar bangunan, tapi bagian dari identitas bangsa. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai negara merasa sangat terharu bisa melihat langsung Notre Dame yang sudah berdiri kembali. Seorang turis dari Jerman berkata, "Ketika saya melihat menara yang dulu roboh kini sudah tegak kembali, saya merinding. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal harapan." Selain itu, seorang peziarah dari Brazil menambahkan, "Saya datang ke sini bukan hanya untuk melihat-lihat, tapi untuk bersyukur. Notre Dame adalah tempat doa yang membawa kedamaian." Untuk menjangkau lebih banyak orang, pihak pengelola Notre Dame juga menghadirkan pengalaman tur virtual melalui internet. Pengguna bisa menjelajahi interior katedral lewat tur 3D, lengkap dengan penjelasan interaktif mengenai sejarah, arsitektur, dan proses restorasi. Ada juga aplikasi mobile khusus pengunjung yang bisa digunakan sebagai pemandu saat berkunjung langsung ke lokasi. Teknologi digital ini sangat membantu mereka yang belum sempat datang secara langsung atau yang memiliki keterbatasan fisik. Ada beberapa fakta singkat tentang Notre Dame. Dibangun sejak 1163 dan selesai pada abad ke-14. Nama Notre Dame artinya adalah Bunda Kami, merujuk pada Bunda Maria. Menara utama tingginya 69 meter. Tempat ini pernah menjadi saksi banyak peristiwa bersejarah seperti penobatan Napoleon dan upacara penting negara. Salah satu ikon sastra dunia, Quasimodo dalam The Hunchback of Notre Dame karya Victor Hugo, digambarkan tinggal di menara ini. Jika sahabat Katolik terkini berencana untuk datang ke Notre Dame dalam waktu dekat, berikut beberapa tips praktis. Datang lebih awal karena antrian bisa sangat panjang. Gunakan pemandu tur lokal atau aplikasi audio guide agar kunjungan lebih bermakna. Siapkan fisik dan alas kaki yang nyaman karena banyak tangga curam jika ingin naik ke menara lonceng. Hormati pengunjung lain, terutama saat ada ibadah berlangsung. Katedral Notre Dame bukan hanya milik rakyat Prancis, tapi juga milik dunia. Ia adalah simbol bahwa dari reruntuhan, harapan bisa tumbuh kembali. 5 tahun lalu kita menyaksikan api menghancurkannya. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana manusia, dengan semangat, kerja keras, dan cinta pada warisan budaya, mampu membangkitkannya kembali. Dan itulah pelajaran terbesar dari Notre Dame, bahwa keindahan dan iman tidak pernah benar-benar musnah, ia hanya menunggu untuk dibangkitkan kembali. Itulah laporan kita tentang kembalinya Notre Dame, katedral legendaris yang kini hidup kembali dengan semangat baru. Terima kasih sudah mengikuti ulasan kami, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Tuhan memberkati kita semua.